sebagian orang ada yang berpikir bahwa nikah siri itu baik daripada berzina. Ada juga yang berpikir nikah siri itu kasihan si pelakunya, si perempuannya, karena tidak mendapatkan apa-apa. Ada juga yang berstatement bahwa nikah siri itu dilarang di Indonesia. Ada juga yang bertanya bagaimana status nikah siri di Indonesia. Banyak sekali pertanyaan yang memang kita tidak bisa menjawab berdasarkan asumsi dan persepsi. Kita harus menjawab semua permasalahan seputar nikah siri berdasarkan regulasi yang ada di Indonesia dan di agama kita, agama Islam. Ini kan kebetulan Muslim semua ya. Alhamdulillah. Pandangan skeptis ya tentang nikah siri itu banyak sekali di Indonesia. Banyak orang yang mengatakan bahwa nikah siri itu adalah yang menjadi korban perempuan. Di sini kita harus melihat, kita juga tidak bisa melulu ya, menyalahkan kaum laki-laki. Untung laki-lakinya sedikit, jadi nggak GR banget dengarnya kan. Nikah siri itu terjadi karena kesepakatan kedua belah pihak. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Nikah siri terjadi bukan hanya kemauan si laki-laki atau bukan hanya kemauan si perempuan, tapi kesepakatan kedua belah pihak. Ya kalau nggak sepakat nggak mungkin ada pernikahan antara laki dengan perempuan kan gitu. Cuma kadang orang skeptis berpikirnya bahwa ya udahlah daripada nggak laku nggak apa-apa lah ya jadi kedua ketiga nikah siri nggak salah ya. Banyak pemikiran seperti itu ya. Ini kembali kita lihat dari sudut pandang siapa yang berpendapat. Kita tidak bisa menyalahkan orang yang melakukan nikah siri. Kita juga tidak bisa menyalahkan orang yang menentang nikah siri. Karena persepsi orang beda-beda. Ya. Kemudian poin kedua adalah apakah nikah siri itu dilarang di Indonesia? Nikah siri tidak dilarang di Indonesia maupun di negara lain. Tidak, nikah siri itu dibolehkan. Yang tadi ya, selama syarat-syarat dan rukunnya kalau menurut Islam itu terpenuhi. Jadi kalau cuma hanya sepakat perempuan, laki-laki udah sepakat mau nikah siri kemudian panggil penghulu, ijab kabul, selesai. Enggak seperti itu juga. Nikah siri itu sah kalau terpenuhi syarat dan rukunnya. Kalau gini kayak ustazah, kayak bukan pengacara gitu kan. Ya, jadi saya bacain ya syarat nikah siri dan rukun nikah siri yang kenapa pernikahan itu akhirnya bisa masuk kategori sah. Ya. Nanti kalau tidak terpenuhi syarat dan rukun ini, jadi walaupun nikah siri memang tujuannya hanya menghalalkan zina, ya, tapi syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka tidak sah juga. Ujung-ujungnya ya zina juga. Jadi jangan salah kaprah tentang nikah siri. Nikah siri itu sekali lagi bukan hanya datang ya, kemudian ijab kabul kedua belah pihak, kemudian sah. Enggak seperti itu juga. Jadi jangan pada buru-buru, udahlah biar simpel kita nikah siri aja, enggak gitu juga. Yang pertama adalah syarat nikah siri itu beragama Islam. Misalnya, Mbak Dian kan nih jomblo nih kan. Ini banyak jomblo di sini, ada Dian, ada Rima, banyak banget yang jomblo di sini ya. Ini khusus yang jomblo ya. Rima langsung maju loh, dibilang dia jomblo, kenceng jalannya. Ya. Jadi misalnya Bu Dian ini tiba-tiba jatuh cinta sama non Muslim, supaya pacarannya halal, jadi harus nikah siri, nggak bisa. Ya, yang bisa melakukan nikah siri adalah perempuannya Islam, laki-lakinya Islam. Bukan berarti nikah siri perempuannya Islam, laki-lakinya non Islam, bisa, nggak boleh. Ya, jadi dua-duanya harus beragama Islam. Yang ada rencana nikah siri, tolong dicatat syaratnya. Aku jadi ngangguk. Oh, kayaknya peminatnya banyak. Oh, jadi yang baris depan peminat nikah siri. Oke, yang pertama tadi ya, kedua-duanya harus beragama Islam. Catat Mila. Ya. Kemudian memiliki jenis kelamin yang jelas. Laki-laki, perempuan-perempuan, jangan transgender atau si perempuan
perempuannya 100% perempuan, kemudian laki-lakinya gimana gitu tanda kutip, nggak bisa juga ya, atau transgender. Jadi dua-duanya harus perempuan dan laki-laki ya. Kemudian mendapatkan izin nikah dari wali sahnya. Kalau janda dan duda yang nikah itu tidak perlu ya. Tapi kalau misalnya masih gadis ya tetap harus minta izin ke bapaknya. Tapi jarang lah ya anak gadis mau nikah siri itu kesian bener gitu kan. Ya, jadi harus ada izin wali kalau ya bukan duda atau janda. Ini kayaknya nggak ada yang gadis di sini ya. Ini second semua kan? Ada yang masih gadis? Bukan perawan tapi. Oh, masih gadis tapi bukan perawan. Oke. Kemudian si calon suami atau calon istri yang akan menjadi pengantinnya bukan garis mahramnya. Ya, kita tahu ya misalnya nikah siri ini saya bisa dong nikah sama adik saya, nggak boleh juga. Tetap harus lihat jalur mahramnya. Kalau semahram dia tetap nggak boleh, jatuhnya haram ya. Jadi harus diperhatikan. Ini kayak kita ngajarin beneran pada mau nikah siri. Kemudian yang terakhir adalah nikah siri itu dilakukan bukan dalam masa umroh atau ihram. Nah, cinta lokasi banyak nih kan ya, mumpung di Mekah gitu kan nikah siri aja. Gak boleh ya. Tenang Mbak Indri, nanti saya kasih jatah bertanya. Udah angkat tangan aja kan, sabar. Ya. Udah jelas ya, nanti saya tanya, door prize-nya lumayan. Paket skincare dari Debs X Bening, racikannya Dr. Oki Pratama. Kalau pertanyaannya oke banget, hadiahnya beda lagi kan? Ya umroh. Hah? Umroh. Hadiahnya umroh langsung nikah gitu? Ini lagi. Ini pasti Sister Soleh